Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nathan Laulare mau sedikit mempresentasikan tentang Cirebon dibuat sebagai city branding, membuat city branding tentang Cirebon. Jadi untuk pertama segmentation ya. Segmentasi buat siapa sih? Nah, itu tuh dibagi dari empat. Yang pertama ada dari demografis, geografi, ekonomi, dan juga sosial. Untuk demografis, eh, kota Cirebon ini untuk usia-usia produktif gitu. Karena saya nanti ini akan berlanjut ke positioningnya gitu ya. Segmentasinya pertama itu untuk usia-usia produktif ya, dan dewasa kira kisaran 20 sampai 55 tahun. Nah, jadi orang-orang yang masih produktif. Nah, kemudian secara geografis ya, segmentasi ini berada di jalur Pantura dan perbatasan dengan Jawa Barat juga di tengah. Lanjut untuk ekonominya, nah, di sini di Kota Cirebon itu banyak kuliner khas yang mendunia dan juga beragam batik-batik yang khas. Salah satunya adalah batik. Ini semua orang udah tahu. Selanjutnya, sosial itu adalah audiens yang tertarik dengan keanekaragaman budaya di kota Cirebon. Targetingnya itu dibagi tiga. Yang pertama masyarakat lokal, yang kedua pengusaha UMKM, dan yang ketiga wisatawan. Buat masyarakat lokal sendiri ya, buat masyarakat setempat nih, itu agar mendapatkan pelayanan publik dan bantuan dari pemerintah setempat untuk memenuhi kehidupannya, hidupnya menurut masyarakat lokal gitu. Kemudian untuk pengusaha UMKM, nah ini untuk membantu nge-branding UMKM-nya mereka, jadi city branding ini untuk menargetkan pengusaha-pengusaha kecil untuk diberi dukungan agar bisnisnya bisa lebih berkembang dan banyak wisatawan yang hadir karena branding kota menjadi. Nah, selanjutnya itu adalah wisatawan gitu ya. Targeting kami adalah wisatawan, gimana promosi kepada wisatawan luar Cirebon agar tertarik dengan mengunjungi kota Cirebon. Karena ini nyambung dengan positioningnya gitu ya. Nah, kota Cirebon sendiri itu posisinya itu adalah sebagai kota wisata dan juga kota budaya, wisata kuliner dan juga budaya. Karena kenapa budaya? Karena Cirebon sendiri itu campuran dari 5 budaya sekaligus. Ada Sundanya, ada Jawanya, ada Arabnya, ada Tionghoanya, dan ada Eropanya. Campur semua, ada sesuatu semua di apa namanya di Cirebon itu. Nah, jadi Cirebon ini unik banget lah. Nah, banyak dengan budaya. Begitu pula dengan kulinernya yang nggak kalah menariknya. Siapa yang nggak kenal nasi jamblang, empal gentong, tahu gejrot dan lain-lain, itu khas Cirebon. Khas Cirebon. Selanjutnya itu posisinya itu kota Cirebon ini bisa diposisikan sebagai kota pelabuhan, kota yang sangat sibuk dengan pelabuhannya. Ya. Kenapa? Karena pertama dekat dengan laut gitu ya. Dan dari dulu salah satu mata pencarian utama yang orang-orang kota Cirebon itu adalah jadi nelayan gitu. Dan komoditas utamanya adalah udang rebun. Makanya dinamai kota Cirebon. Dan sudah lama kota ini juga sudah jadi tempat transitnya orang-orang yang berlayar gitu ya. Para nelayan-nelayan nakoda-nakoda itu transitnya salah satunya di Cirebon ini gitu ya. Untuk mengangkut dan juga ambil tempat dan sebagainya. Nah, selanjutnya UTP-nya nih. Nah, pertama pusat industri batik. Kenapa? Karena siapa sih yang nggak kenal dengan batik Mega Mendung, batik yang ada di mana-mana sekarang sudah diakui dunia, itu sudah ada di mana-mana batiknya. Nah, belum lagi ada desa terus di Cirebon, yaitu isinya adalah pengrajin batik semua. Ada 1.000 pengrajin yang ada di sana. Nah, selanjutnya adalah lokasinya strategis. Sangat strategis karena berada di utara, begitu ya. Nah, di jalur Pantura, gitu ya. Perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah, gitu ya. Nah, selanjutnya jadi wisata religi Wali Songo dan Keraton. Karena dulu Cirebon ini adalah tempat di mana terakhirnya Wali Songo yang bernama Sunan Gunung Jati. Wali Songo Sunan Gunung Jati. Karena ada makamnya di Cirebon gitu ya. Ini jadi unique selling banget. Nah, apalagi adanya keraton di Cirebon. Untuk analisis SWOT-nya, untuk kekuatannya sendiri, kota Cirebon ini punya kekuatan dengan yang jelas pertama letak geografis yang strategis. Orang kalau sebelum ada
tol ini Cipali dan Cipali itu, ya orang-orang kalau mau ke Jawa itu kan lewat Pantura salah satu dan lewat kota Cirebon. Nah, kemudian punya budaya dan sejarah yang melimpah, kulinernya enak-enak, batiknya khas gitu, dan komoditas udang rebon yang khas. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya kalau Cirebon itu panas karena dekat sama pantai. Nah, dan kotanya ini terkesan kota singgah, bukan kota tujuan gitu. Jadi orang ke Cirebon itu numpang lewat doang gitu. Kalau nggak ke toilet, ke rest area gitu. Nah, kemudian brandingnya tuh nggak kuat gitu. Dan bahkan di Cirebon itu nggak ada visual kota yang ikonik atau modern. Kayak misalkan kalau di Malang ini kan ada tugu tugu kota Malang gitu. Ada tugu kota Malang yang itu khas banget Malang gitu. Atau di Surabaya ada patung Surabaya, kemudian di Jakarta ada Monas atau kalau di Cirebon itu nggak ada sama sekali. Ya, ada mungkin tandon air gede yang ada tulisan selamat datang di kota Cirebon, tapi kan tidak ikon itu kali itu. Nah, terus opportunity-nya atau peluangnya itu adalah bisa meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dan dukungan pemerintah. Soalnya untuk tantangannya itu perubahan tren konsumen yang dengan digitalisasi sekarang itu kan cepat sekali gitu. Maka sebenarnya adaptasinya pun harus cepat gitu. Nah, kemudian persaingan dengan citra kota yang lain dan brand kemudian ada brand luar yang merusak identitas lokal, terutama brand-brand asing gitu, atau orang-orang asing yang coba merusak identitas lokal. Dari panjangnya tadi gitu ya. Nah, itu saya dapat beberapa keyword ya, untuk dijadikan logo. Yang pertama ada udang rebon sebagai komoditas utama, anyaman rotan. Anyaman rotan ini eh, kerajinannya apa namanya kerajinan orang-orang Cirebon. Jadi kalau lewat ke daerah sebelum masuk kota Cirebon lewat Pleret itu banyak orang-orang yang jualan apa kerajin anyaman anyaman rotan gitu di pinggir-pinggir jalan. Kemudian ada batik Megamendung, ini batik khasnya Cirebon. Kemudian keraton, pesisir dan juga laut. Maka dari situ keluarlah hasil logonya. Itu seperti itu. Jadi di sini ada dua udang, udang satu, udang kedua yang membentuk gerbang keraton. Sinetron Cirebon dengan tagline-nya kota kreatif berbasis budaya dan juga sejarah. Nah, udang rebon ini merepresentasikan laut dan juga anyaman. Dan ini warna yang saya pilih untuk logo ini itu warna orange dan juga warna biru. Orange sebagai representasi panasnya semangat dari pesisir. Rempah khas topeng khas Cirebon pun sebenarnya warna merah, orange kemerahan. Dan optimisme yang warna biru sebagai representasi laut gitu ya, dan makna ketenangan. Nah, ini untuk color alternatifnya itu saya bikin tiga ya. Yang pertama berwarna oranye dan biru. Yang satu lagi hitam putih. Dua ini kalau dibikin pattern kurang lebih seperti ini. Yang satunya lagi apa? Begini. Gini, gini. Saya nggak mau dapat dan implementasinya kurang lebih seperti itu. Ini adalah salah satu event yang saya lihat di internet gitu ya. Jadi Cirebon tuh pernah ngadain festival pesisiran ya. Tahun kemarin, terus ini saya buat lagi gitu ya. Kegiatan hari ini, tanggal 24. Nah, ini kurang lebih itu wilayah dewasa